Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita kembali berjumpa membahas persoalan di sekitar Yusuf Mansur. Kita ketahui ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, atau tepatnya ketika Hari Raya Idul Fitri, pesantren Az-Zaitun merilis atau memviralkan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri di pesantren tersebut yang terletak di daerah Indramayu. Adapun masalah yang diributkan oleh masyarakat adalah pertama itu tentang pesantren. Apa dia melaksanakan pelaksanaan Idul Fitri itu? Misalnya nih tata cara jamaah, kok ada perempuan di barisan depan. Kemudian di dalam masjid itu atau aula tersebut ada seperti pihak non-muslim. Ya sebenarnya sih masalah itu masalah fikih ya. Misalnya non-muslim masuk masjid, boleh nggak dia dengarin orang baca khutbah gitu. Ya kalau dia nggak mengganggu, tidak bikin onar, ya tidak masalah. Malah yang lebih dahsyat lagi, pimpinan pesantren Az-Zaitun, Bapak Dr. Haji Abdus Salam Panji Gumilang, itu mengatakan nanti yang baca khutbah itu perempuan. Kembali kita nyatakan ini persoalan fikhiyah. Ya tentu saja yang lebih mengherankan kita itu bukan itunya, tapi adalah sikap daripada ada kiai yang cepat sekali menanggapi dia. Dia tanggapi, kalau itu periksa keuangan Az-Zaitun. Apa urusannya pesantren orang kok keuangannya diperiksa? Ini masalah perbedaan fikih. Kemudian yang kedua, yang membuat kita nggak habis paham lagi itu, Majelis Ulama Indonesia itu akan memeriksa apakah Az-Zaitun itu sebuah aliran sesat. Di negara demokrasi tentu saja hal ini nggak boleh ya, karena fatwa dari MUI itu bukan sumber hukum. Di negara demokrasi itu sumber hukum itu adalah undang-undang yang berlaku di negara. Kalau rekomendasi MUI itu paling tinggi, kita kira MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah, ya sebuah rekomendasi itu sah-sah saja, silakan lah ya. Tapi melihat kinerja MUI semenjak 20 tahun ini, itu nggak pernah tuntas tuh kalau bahas Az-Zaitun. Tahun 2003 juga pernah dulu. Nggak jelas tuh hasilnya apa gitu. Nah menurut kita yang paling prioritas, yang mesti dilakukan sekarang ini adalah menyelesaikan internal umat Islam. Apa itu internal umat Islam? Misalnya kalau dibanding Az-Zaitun dengan Yusuf Mansur, mana yang lebih parah sebenarnya? Kalau menurut kita itu Yusuf Mansur lah yang lebih parah. Kenapa? Dia ya terus-terusan mengajarkan paham yang salah, kemudian menyebarkan paham itu untuk mendapatkan uang dengan cerita-cerita sedekah yang tidak masuk akal gitu. Nah menurut kita MUI tentu lebih mudah ya mengkaji pemikiran dan tata kerja Yusuf Mansur. Jangan dianggap ini persoalan pribadi, bukan. Misalnya ya, Yusuf Mansur mengatakan dia bisa perintah-perintah Allah gitu. Di akhirat nanti dia datang ke Nabi nggak kenal, lantas Allah menegur, ya Muhammad, gitu bahasanya kan begitu. Inilah hambamu yang setiap saat menyebut namamu. Jadi Nabi Muhammad nggak kenal, tuh Allah memperkenalkan Yusuf Mansur. Benar nggak ini keyakinan beragama? Gitu. Nah, MUI nggak ada suaranya. Kemudian yang lebih heran lagi kita itu ketika Yusuf Mansur berpidato atau memberikan orasi yang disiarkan oleh TV One, dia mengatakan Nabi Muhammad datang ke kamar tidur dia, ya yang pasti tentu ada istrinya di situ kan, dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan fisik dan sadar gitu. Lantas bicara bahasa Betawi, nggak 2 rakaat dulu.
Kalau MUI yang dulu, ketika ada persoalan Arkom ya, Arkom itu mungkin sekitar tahun 1994. Ada persoalan Arkom. Itu tegas itu. Karena keyakinan Syekh Suhaimi, satu pendiri Arkom, atau imamnya Arkom saat itu, yang dilanjutkan oleh Azhari Muhammad, kalau nggak salah, Buya Azhari satu, itu dia mengatakan jumpa dengan Nabi di samping Ka'bah. Nah, dalam keadaan dia kauzai, sadar gitu. MUI langsung satu buat fatwa. Itu keyakinan yang salah dan menyimpang. Berdasarkan keyakinan itu nanti ulama-ulama di ASEAN memberikan rekomendasi bahwa Arkam itu disebut dengan aliran Sunsang. Gitu. Salah. Itu MUI yang dulu. Itu dikasih rekomendasi, dia kasih ke Menteri Agama gitu. Nah MUI sekarang ada keyakinan yang lebih berbahaya, merusak umat juga, tapi dia diam aja. Nah padahal keyakinan Arkam itu kan masih di Mekah ke jumpa Nabi. Kalau Yusuf Mansur enggak, jumpa Nabi di kamarnya. Bahkan yang lebih bahaya lagi, Nabi ada di garasi mobilnya. Ketika didesak orang, tujuannya supaya kebersihan malu sama Nabi. Apa gitu ya, Nabi udah meninggal ya nggak mungkin dia keluar dari dalam kuburnya. Masa untuk keluar dalam kubur urusan kebersihan, urusan sampah, dia ikut di garasi, dia ikut di garasi mobil Mansur. Keyakinan apa? Sinting nggak nih? Nah mesti MUI membahas yang begini-begini. Ini soal Az-Zaitun mau cepat-cepat dibahas. Saya Mansur nggak ada, diam aja. Kita datang ya dianggap tuh persoalan pribadi. Saya ngasih 2 buku di saat itu. Kalau memang saya salah, dikaji dong nih buku saudara salah gitu. Kan gitu. Atau dia bilang ini buku saudara benar. Kalau buku saya benar berarti Mansur yang salah. Ini enggak jelas itu. Nah tiba-tiba muncul gitu. Wah, ketika Zaitun mau menjadi apa ya, mau dibahas, tapi yakin nggak ada tuh hasilnya nanti tuh. Yang kecil aja nih, yang Mansur sebagai individu gitu, nggak berani MUI. Jadi kalau menurut saya yang aulawiyah, yang prioritas itu membahas Yusuf Mansur tuh lebih prioritas, karena korbannya di mana-mana, dan terus menerus Yusuf Mansur mengumpulkan uang untuk membangun kerajaan bisnis. Dia jual itu isu-isu Islam, di ceramah-ceramahnya pasti urusannya urusan duit. Gitu. Apa guidance dari MUI? Nggak ada. Nah, mesti jangan dibiarkanlah masyarakat ini dalam keadaan tanpa ada pegangan. Gitu. Nah, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi masukan bahwa bagi kita apapun persoalan internal umat Islam, ya Majelis Ulama tentulah menjadi rujukan. Dan usul kita, bahaslah bagaimana keyakinan beragama Yusuf Mansur dan apakah yang dia kerjakan itu sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.